Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dewan Perdamaian atau Board of Peace dinilai sejumlah pihak tak lagi relevan ketika penggagas utamanya, yakni Amerika Serikat, memantik eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Lalu apa pertimbangan Indonesia belum mengambil exit plan dari Board of Peace? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Hujan deras mengguyur Jakarta dan sekitarnya menyebabkan banjir di sejumlah titik. Di Kota Tangerang Selatan, tim SAR gabungan mengevakuasi lansia dan balita korban banjir dari rumahnya. Sementara itu di Jakarta Timur, petugas damkar menggunakan perahu karet untuk menolong warga korban banjir yang terjebak di dalam rumah menuju posko pengungsian. Banjir di puluhan titik kembali terjadi hari ini akibat curah hujan yang begitu tinggi mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam. Meski sudah mengerahkan personel, mesin pemompa air serta menormalisasi sungai, Pram, Gubernur DKI Jakarta menyebut banjir Jakarta tidak akan bisa hilang sepenuhnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah ibu kota sejak Sabtu lalu kembali merendam sejumlah kawasan di Jakarta. Di Kecamatan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, ketinggian air sempat mencapai hampir 2 meter. Masih informasi seputar banjir. Banjir dengan ketinggian hingga 5 meter merendam perumahan Periuk Damai, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten. Berdasarkan data petugas, ada sekitar 25 titik banjir serta 9.000 warga yang terdampak banjir di Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah tergabung dengan Dodi Wahyudi, jurnalis Transmedia yang berada di pengungsi. Banjir merendam sejumlah wilayah di Cilegon, Banten. Di RSUD Kota Cilegon akibat banjir merendam sejumlah ruang perawatan. Perawat terpaksa memindahkan pasien ke gedung lain. Sementara itu petugas mengevakuasi lansia dan bayi yang terjebak di rumahnya yang banjir pada Minggu dini hari. Satu bangunan SMP Muhammadiyah 3 Cilibur, Brebes, Jawa Tengah longsor. Sementara itu 2 warga Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur dilaporkan hilang saat musibah banjir bandang menerjang wilayah Situbondo. Mencegah terjadinya penyimpangan dana desa, Kejaksaan Agung bersama AB Petnas atau Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional melakukan kerjasama pengawasan penggunaan anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur negara dengan alokasi 55 triliun rupiah sudah mulai dilakukan sejak 6 Maret 2026. Purbaya juga menanggapi protes terkait tunjangan hari raya karyawan swasta yang dipotong pajak. Satu warga negara Indonesia selamat dan 3 orang lainnya masih hilang saat kapal takbot bernama Musafah II berbendera Persatuan Emirat Arab atau PA meledak di Selat Hormuz pada 6 Maret 2026. Hingga kini otoritas di PA dan Omas masih melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden ini. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menegaskan segala pembicaraan dan diskusi tentang Board of Peace ditunda. Fokus pemerintah Indonesia adalah perlindungan warga negara Indonesia di wilayah terdampak eskalasi konflik Iran dengan Israel, Amerika Serikat. Dewan Perdamaian atau Board of Peace dinilai sejumlah pihak tak lagi relevan ketika penggagas utamanya yakni Amerika Serikat memantik eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Lalu apa pertimbangan Indonesia belum mengambil exit plan dari Board of Peace? Kita akan diskusikan malam hari ini dengan wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Iran terus meluas dengan menargetkan infrastruktur energi. Sebuah depot minyak di Tehran dilaporkan terkena serangan pada Sabtu, menjadi serangan pertama yang menyasar fasilitas minyak Iran. Selain itu, dalam 24 jam terakhir terjadi puluhan serangan ke Tehran dan sejumlah wilayah lain di Iran. Iran terus menyerang negara-negara yang dianggap sekutu Amerika Serikat dan juga Israel. Kuwait dan Uni Emirat Arab jadi negara yang sering dijadikan target drone dan juga rudal Iran. Kedutaan besar Amerika Serikat di seluruh dunia juga harus meningkatkan penjagaan keamanan karena serangan Iran bisa saja terjadi di lokasi mereka. Bagi pemudik, kota Solo bukan sekadar titik persinggahan. Ia adalah ruang rindu yang menyajikan kehangatan lewat cita rasa dan juga tradisi. Tak lengkap rasanya meninggalkan kota Begawan tanpa membawa buah tangan. Nah, kira-kira apa saja ya oleh-oleh yang wajib dibawa dari Solo? Berikut liputannya untuk Anda. Sempat tertahan cuaca buruk, pelayaran antar pulau.
Gunungan sampah di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat longsor. Akibat kejadian tersebut, selain menyebabkan truk sampah tertimbun sampah, sejumlah orang diketahui ikut tertimbun. Dan hingga malam ini proses pencarian masih dalam tahap ataupun dilakukan serta proses penanganan juga masih dilakukan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap, sudah terhubung bersama kami jurnalis Transmedia Erik Kustan. Ngabuburit menjelang berbuka puasa bisa dilakukan dengan berbagai cara, dan dalam segmen City to City, Albi Pratama dan juga Mikaira Amar akan mengajak Anda ngabuburit sambil menelusuri sejarah, budaya dan kuliner di Kota Semarang dengan menggunakan mobil listrik. Lalu seperti apa perjalanannya? Berikut liputan selengkapnya. Kita ke informasi lainnya, sempat tertahan cuaca buruk, pelayaran antar pulau rute Jangkar Situbondo menuju Pulau Ras Madura kembali dibuka pada Minggu pagi. Pembukaan pelayaran ini dimanfaatkan pemudik yang hendak kembali ke kampung halaman. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News. Rusia meluncurkan 480 drone dan 29 rudal pada Sabtu. Serangan ini menargetkan sektor energi dan juga infrastruktur kereta api. Sedikitnya 7 orang tewas dalam serangan ini. Dan informasi ini kami pilih untuk mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.